رحمه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين فصل في آداب داخل الخلاء باب adab لا مباشرة يعني المتن اقرأ حتى نهاية الفقرة. يقدم داخل الخلاء يساره وإذا خرج يمينه ولا يحمل ذكر الله واسم رسوله والقرآن ويغطي رأسه ويبعد ويستطر ولا يبول في ماء راكد وقليل جار وجحر ومهب ريح وظل مقصود وطريق وثقب وتحت شجرة مثمرة ولا يتكلم ويستبرئ من البول ويقول إذا دخل بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وإذا خرج غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. الآن ابدأ بالشرح. قال الشارح حفظه الله. قال الشارح حفظه الله تعالى ونفعنا الله به وبعلومه في الدارين آمين. الشرح لما كان من نواقض الوضوء لما كان من نواقض الوضوء ما يغلب معه دخول الخلاء ناصب أن يذكر مصنف رحمه الله تعالى يزيد مع بيان تلك الآداب ببيان أحكام الاستنجاء لأهميتها وسنزيد مع بيان تلك الآداب بيان أحكام الاستنجاء لأهميتها. Baik. Silakan diterjemahkan. Langsung dibaca dulu aja nanti ya setelah ini. Jadi ini intinya adalah bahwa teman-teman sekalian, setelah kita membahas tentang pembatal wudu, yang mana itu terkait di situ juga nanti ada adab-adabnya, adab-adab tentang masuk khola. Jadi kalau berhubungan dengan pembatal wudu, artinya sesuatu yang memang nanti akan berhubungan dengan apa? Masuk ke tempat membuang hajat. Jadi setelah membahas pembatal wudu, maka hal-hal yang terkait tentang pembatal wudu itu dilakukan di tempat apa? Membuang hajat. Maka di sini musannif rahimahullah taala memberikan penjelasan tentang adab-adab masuk khola. Kemudian setelah pembahasan tentang pembatal wudu, yang mana nanti syarih hafizahullah taala akan menambahkan beberapa hukum-hukum terkait tentang istinja dan urgensinya atau pentingnya, seperti itu. Oke, awalan adabul khala'i. Al-Islamu dinu nizafatin wa nizamin fi kulli syai'in. ومن ذلك أن ديننا شرع لنا آدابا ينبغي للمسلم الحافظ عليها حفاظ عليها إذا أراد قضاء حاجته. ومن تلك الآداب Yang pertama adalah Yang pertama adab di kamar mandi. Islam adalah agama yang bersih, yang menyukai kebersihan dan teratur dalam segala sesuatu. Dan daripada hal itu, sesungguhnya agama kita telah mensyariatkan kepada kita adab dan harus dan seyogianya bagi seorang muslim
untuk menjaga adab-adab tersebut ketika ia ingin membuang hajatnya. Dan dari adab-adab itu ialah Ya. Pertama langsung taqdimu rijlihil yusra 'inda dukhulihil khala wa huwa al-makanul mu'addu liqada'il hajati idzal yusra lil umuril mustaqdhirati wa kadzalika yuqaddimu rijlahul yusra ila mawdi'i julusihi fil makani ghairi muaddi kas-sahra'i. Tsaniyan taqdimu rijlihil yumna 'inda khurujihi idzal yumna lil umuri syarifah idzal yumna lil umuri syarifati. Naam. Tarjim. Yang pertama adalah mendahulukan kaki kiri ketika mau masuk kamar mandi, dan itu di tempat khola itu bukan tempat kamar mandi, lebih tempat untuk membuang hajat. Kalau kamar mandi kan terbatas. Yang kita pahami khola itu adalah tempat yang difungsikan untuk membuang hajat, entah hajat kecil atau hajat besar. Ya, ini kan diterjemahkan kan tempat yang biasa digunakan untuk membuang hajat, bukan kamar mandi. Ya, nih, oke. Walaupun memang kita kalau membuang hajat konteksnya di Indonesia ya kamar mandi ya, tapi khola lebih tepatnya adalah tempat untuk membuang hajat. Oke. Sini sesuai dengan perkataan Imam Nawawi ini, maka min babi takrim yuqaddamu bil yamin wal aksu bil aksi. Jadi sesuatu yang memang itu dari bab penghormatan, bab yang kemuliaan dimulai dari kanan. Masuk masjid mulai kaki kanan, masuk majelis ilmu dimulai dari kaki kanan. Begitu pula sebaliknya, khola tempat untuk menunaikan hajat ketika masuk dimulai dengan kaki kiri. Nah itu kan kadang sesuatu yang terlihat remeh, kita kadang nggak aware, nggak perhatian di situ. Coba setelah kita belajar namanya tempat-tempat yang kotor, tempat-tempat najis, kita dahulukan kaki kiri itu. Begitu pula ketika keluar berarti kita dahulukan kaki kanan. Sekarang pertanyaannya, teman-teman semuanya, kamu kalau masuk kamar mandi atau khola tadi tempat qada hajah, itu dengan sadar masuk kaki kanan atau dengan sadar masuk kaki dengan kaki kiri, atau memang nggak sadar? Kalau yang sadar masuk dengan kaki kiri, alhamdulillah. Yang belum sadar berarti mulai sadar. Karena kebanyakan dari kita kadang masuk kamar mandi, masuk khola dalam keadaan kebelet. Nah ini dari segi kesehatan juga tidak bagus. Menahan apa? Menahan hajat, menahan air kencing, menahan air besar, itu tidak baik. Maka seyogyanya kalau memang belum terlalu kebelet, atau jangan nunggu kebelet banget baru masuk kamar khola, karena itu mengandung dua konsekuensi. Perhatikan teman-teman, yang pertama hilangnya kemudian potensi kita untuk melakukan sunnah tadi, masuk kaki kiri. Yang kedua, barangkali ada beberapa hal-hal yang kemudian kita langgar. Bisa jadi air kencing, ternyata ada tetesan air kencing yang keluar, kita nggak sadar nempel ke pakaian. Kalau nempel ke pakaian, nempel ke tubuhan itu tadi, apa? Jadinya najis. Kalau najis, ya harus diganti pakaiannya. Jangan sampai seperti itu. Jadi konsekuensinya bukan hanya ketinggalan sunnah, tapi potensinya bisa apa? Mengotori pakaian. Oke, yang ketiga, adamu hamli zikrillahi ta'ala wasmi rasulin minar rusuli au malakin minal malaikati in qusida bihil mu'azzamu. Ya, tidak membawa sesuatu yang apa? Mengandung ayat-ayat Al-Qur'an, mengandung nama-nama rasul, mengandung nama-nama malaikat, atau hal-hal yang kemudian ditujukan untuk pengagungan. Maka kalau bawa tasnya isinya mushafnya taruh di luar dulu. Bawa tas isinya kitab fikih, kitab-kitab agama, taruh luar dulu, jangan dibawa ke dalam.
Nah ini kadang hal-hal yang seperti ini kurang difahami. Oke, termasuk untuk kehati-hatian juga Ustadz pernah nyampaikan, menaruh mushaf, menaruh kitab di tempat-tempat yang potensi bisa jatuh dan kotor. Mohon maaf, misal dapur kita kadang barangkali ada beberapa barang-barang yang potensinya bisa kena minyak, bisa kena bahan-bahan yang barangkali busuk, bisa kena bekas makan dan sebagainya. Itu juga kita hindari. Bukan hanya memasukkan ke tempat yang buang hajat saja, tapi potensi yang dia bisa kena kotoran ataupun najis kita hindari. Nah yang keempat, taghtiyatur ra'si li thubutihi an Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apa itu? Menutup kepala. Iya, menutup kepala. Jadi salah satu adabnya menutup kepala. Jadi masuk ke khola itu pakai menutup kepala. Kalau tidak ada penutup kepala itu pakai lengan baju itu. Nah, lengan baju yang besar itu kan beberapa orang kan lengan bajunya besar itu kan nutup gini aja. Enggak usah nyebut tadi. Ya, misalnya bajunya Fayat aja, nih sebut aja Fayat namanya. Nah, itu sudahlah itu. Dia nggak pakai kopiah misal, tutupnya pakai kami, pakai lengan tuh, bisa gede kan? Ya itu sunnah adabnya seperti itu. Wallahu alam, saya belum menemukan apa faedah secara ilmiahnya, tapi itu adab yang disebutkan beliau seperti itu. Yang ini berasal dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ini diambil dari Sunan Kabir marfu dari Abu Bakar. Taib yang kelima, al-ibti'adu bihaitsu la yusma'u lil khariji sautun wa la yushammu lahu rihun. Ya, menjauh. Alhamdulillah kalau hari-hari ini kita mau BAB, BAK sudah ada tempat khola, insya Allah terhindar kedap suara lah. Malah jangan teriak-teriak. Kadang orang di tempat kamar mandi malah nyanyi-nyanyi, teriak-teriak. Artinya suara kentutnya aja, suara keluarnya kotoran itu aja kita disuruh hindar supaya nggak kedengeran. Kok tahu ada orang di kamar mandi malah teriak-teriak, itu kan aneh. Bahkan Ustadz pernah baca artikel atau informasi di media sosial tuh ada toilet di Jepang itu untuk menghindari suara brut-brutnya kan, ketika mengeluarkan itu dia pakai satu kayak nada-nada itu loh. Jadi di kolaknya itu ada untuk apa? Supaya menyamarkan suaranya, disetel seperti kayak apa itu? Suara-suara apa gitu loh. Suara burung kah, suara apa gitu. Berarti di situ kita lihat ternyata secara adab orang Jepang beradab itu. Supaya menghindari suara-suara yang keluar dari dubur dan kumpul, mereka menyamarkan dengan suara-suara alam natural. Lah kita, orang-orang kita malah nyetel musik kadang di kamar mandi pula. Itu kita hindari ya. Minimal jangan berbicara kalau di dalam. Kalau ya nggak penting. Orang suaranya aja suruh menyamarkan, malah kamu perjelas dengan mulutmu di dalam. Selanjutnya nomor 6, al-istitaru li'alla yarahu ahadun. Apa itu? Bersembunyi. Menutup. Ya, menutup supaya tidak dilihat orang. Nah, kalau sekarang konteks modern, kita insya Allah nggak akan terlihat ya, kecuali dibuka pintunya. Kalau misal konteksnya di sokhro atau di tanah lapang, itu ya kita berusaha untuk menyembunyikan diri kita. Imma bi hijab, pakai pakai kain ataupun dari semak belukar. Nah ini kalau dia jongkok ya minimal tertutuplah dia 2,5 hasta, itu berapa ya? Mungkin 1 meteran kali ya. Terus kalau dia berdiri minimal tertutup sampai pusarnya. Ketika apa? Qadha hajah. Dan kalau di penjelasan juga
maksimal antara jarak satar dengan dirinya itu sekitar ya mungkin 2-3 meteran. Itu adab ketika di luar khola atau di tempat yang padang terlihat atau di sokhra. Terus yang ketujuh, adam qada'il hajati fil ma'ir raqid wal jaril qalil. Di sini ada ulama membedakan antara dua hal. Tapi sebelum itu larangan untuk membuang hajat di air yang raqid, air yang tergenang, atau air yang mengalir tapi ngalirnya cuman kecil. Yang mana keterangan ini didapatkan dari Nabi SAW. Dan juga dibenci mengeluarkan hajat di dekat air karena ditakutkan mengotori atau menajis. Dan juga di sini yang dibedakan tadi, kalau malam itu dimakruhkan qadha hajah imma di tempat air yang kecil ataupun air yang besar, air yang tergenang ataupun yang ngalir. Jadi kalau yang pas siang tadi ya, kalau siang kan kalau airnya tergenang atau airnya kecil alirannya itu dilarang atau dimakruhkan. Kalau malam mau airnya deras ataupun yang alirannya kecil, mau yang tergenang atau tidak itu dimakruhkan. Jadi perbedaannya di situ. Itu ada adabnya ya. Di sebagian desa itu masih tuh kalau mau qadha hajah itu memang di saluran air atau yang mungkin kayak sungai lah. Jadi memang nanti kelihatan itu ada beberapa maus yang kelihatan itu kan. Apalagi di konteks yang memang aliran airnya deras itu. Tapi mungkin sekarang ya konteksnya udah modern, pemerintah juga udah bikin fasilitas MCK mungkin minim sekali ya. Kecilnya Ustadz dulu bahkan orang-orang mandi di sungai udah. Karena kan memang pusatnya air kan di Cokro, di Janti, di daerah Wulanarjo kan air sangat melimpah itu. Jadi kita semuanya ya main, mandi, bahkan nyuci, qadha'ul hajah semua di situ semua. Ya. Baik, lanjut. Adam qadha'il hajati fil hujri wa huwa thuqbul mustadiru mithluhu as-sarabu wa huwa as-thuqbul mustatil. Tidak diperkenankan atau dilarang qadha' hajah pada lubang atau pada saluran air. Ya ini dikhawatirkan dua hal, kamu mengganggu makhluk yang ada di dalam atau kamu yang bakal bahaya. Misal kamu mendapati ada lubang atau saluran gitu, kamu tidak tahu itu kandang apa atau tempat apa. Ya kalau di situ mungkin semut, bisa jadi semutnya bisa mati atau kena air kencingmu bisa pingsan minimal kan. Itu kalau ternyata lubangnya kalajengking atau ular, itu kan bisa membahayakan dirimu. Maka qadha hajah di lubang itu dilarang dan itu tidak sebaiknya dihindari. Selanjutnya ada mutabawuli fi mahabbir rihi li alla yartadda alaihi rashashu baulihi wa mithluhu at-taghawwuthu idza kana ma'ian. Tidak diperkenankan beata pada aliran arah mata angin bertiup, supaya tidak kemudian ketika keluar si BAK atau airnya tadi memercikkan ke dirimu atau ke pakaianmu. Dan semisalnya itu ya, misal BAB orang mencret, udahlah mencret di tempat yang dekat aliran udara itu, nanti takutnya ngepret kemana-mana itu. Tolong Dafa tidak usah komentar Dafa. Kita lanjut ya. Ada muqadha'il hajati fi mawdhi'i dhilli fi as-sayfi wa mithluhu mawdhi'u syamsi fi asy-syita'i li anna an-nasa yaqsidunahuma lil julusi wal maqiluna wa nahwihima. Dilarang membuang hajat pada tempat-tempat yang mana itu tempat untuk berteduh pada
siang hari, atau tempat yang mana orang-orang itu biasanya leyeh-leyeh itu untuk qailulah. Di mana ya kalau di Klaten ya? Kalau mau jadi contoh ya. Mungkin kalau di pantai itu kan ada pohon-pohon yang rindang, pohon beringin atau pohon kelapa. Terus kamu kencing di situ tidak boleh. Ustaz, saya sudah tutupi semuanya itu, nggak kelihatan, saya sudah 2/3 hasta saya. Tapi itu tempat orang leyeh-leyeh, jangan. Termasuk kalau misal konteksnya di kota, di tempat yang ada tembok tuh, wah, tembok, kamu kencing di situ. Tapi biasanya ada unik nih, boleh kencing, ya tidak boleh kencing kecuali anjing. Nah itu bisa ada tulisannya kayak gitu kan. Tidak boleh kencing kecuali anjing. Itu mengganggu orang gitu, mengganggu orang. Artinya jangan sampai kita itu membuang hajat tapi juga mengganggu orang. Adam qada'il hajah fi tariqil ladzi yaslukun nas, enggak boleh buang hajat di tempat jalan yang dilalui manusia. 12. Adam qada'iha tahta syajaratil ladzi min sya'niha an tuthmira wa illam takun musmaratin dzalikal waqti wa mislaha ma yuqsadu lisyammi kal yasmin. Yasmin. Nggak boleh qada'ul hajah pada tempat-tempat pohon-pohon yang dia itu bakal ada potensi panen atau walaupun dia belum dipanen, atau pohon-pohon yang dia itu tujuannya untuk aromaterapi. Apa ya kalau di Klaten ya? Pohon apa itu? Ya bunga-bunga mungkin ya, bunga kenangan dan sebagainya itu mungkin melati, mawar. Jangan kencing di situ. Ya, terserah itu sebutin masing-masing nanti. Yang ke-13, tidak boleh berbicara. Nah, ini yang Ustaz sampaikan tadi. Adapun kalami halah khurujil kharij. Di sini muktamadnya adalah makruh, tidak boleh berbicara ketika kotoran keluar. Sawa'un kana al-kalamu bi dzikrillah, bi dzikrin aw bi ghairihi. Ya mau berbicara tentang zikir ataupun di luar zikir itu sama aja. Bahkan di sini sebutkan wa idza atasa fahamidallahu biqalbi. Kalau dia itu bersin atau siapa? Bersin, kemudian dia memuji Allah di hatinya. Di hatinya ini maksudnya hatta nggak terdengar, ya udah di batin aja. Nah ini yang muktamad itu makruh kalau kotorannya keluar. Tapi kalau kotorannya nggak keluar, boleh ngomong tapi bukan zikir atau sesuatu yang diagungkan. Tapi ulama mutaakhirin kemudian tidak membedakan itu, karena menjadi titik poinnya itu bukan kalamnya ketika keluarnya si kotoran itu, tapi pada lokasinya. Khola itu lokasi yang najis, lokasi yang tidak suci. Maka menyebut ayat-ayat Allah ataupun sejenisnya, ataupun hanya berbicara, itu tidak diperbolehkan. Jadi ada dua pendapat tadi ya. Muktamad, pendapat resmi mazhab Syafi'i, kalau pas cerotnya keluar gitu kan, itu berarti nggak boleh. Kalau nggak pas keluar itunya boleh, tapi selain zikir. Kalau ulama mutaakhirin nggak semuanya, mau dia zikir nggak zikir, mau pas keluar nggak keluar, pokoknya di khola nggak boleh ngomong. Kenapa? Karena itu tempat yang najis, tempat kotor. Paham mereka? Apa gini maksudnya ini? Yang selanjutnya istibra, yaitu memastikan tuntas. Nah, di sini disebutkan ini caranya adalah memijat itu mengurut lah dari tempat duburnya ke kubulnya tadi, dipencet sedikit, gak usah keras-keras juga. Memastikan air yang ada di lubang itu tadi, kubul itu keluar. Maka diantara adabnya kan kalau kencing memang duduk ya, supaya posisi keluar itu keluar semua airnya. Jangan sampai ketika belum tuntas ada air di saluran kencing tadi, kemudian pas kamu
selesai sudah cebok ternyata masih ada air yang keluar kena ke bajumu, itu nanti apa? Membatalkan atau mengharuskan kamu harus ganti pakaian karena masih ada najisnya. Jadi kalau di sini sebutkan nih caranya apa? Bi an yamsah biyusrahu, diusap dengan tangan kirinya dari bagian duburnya ke ra's zakari sampai ke penisnya, dan diulangi itu dengan berkali-kali sesuai dengan kondisi aja supaya memastikan jangan ada sisa air yang ada di penis tadi. Ini pakai bahasa yang ilmiah, paham ya Sajid ya? Nggak, dia kok saya takutnya domblong ini bahasa apa ini? Itu bahasa biologi gitu. Nanti kalau pakai bahasa yang asli ya zakarohu itu pokoknya itu kan bilutfin pakai ya yusra kan. Terakhir an yaqula 'inda dukhulihi bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Khubuth itu jamak khabith. Kalau khaba'ith jamak khabitha. Sekarang Syafiq, coba kalau masuk kamar mandi bacanya apa doanya? Oke. Kalau keluar baca apa Davi? Belum, masih kurang itu. Izam-izam diem aja. Alhamdulillahilladzi. Oke. Jadi itu ya doanya ya. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Bersama-sama 1 2 3. Bismillahi Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ingat tadi kan kalau kasroh itu kan ditarik rahangnya wal khaba'ith. Coba sekarang kalau keluar dari khola 1 2 3. Ghufranaka Allahumma alhamdulillahilladzi Ustaz akan tutup akan 2 hikmah kenapa kok kita disunnahkan untuk berdoa. Yang pertama bahwa ketika kita itu di khola kita dilarang untuk zikir. Artinya kita nggak bisa berzikir. Maka kita dianggap ketika di khola itu kita sebagai orang-orang yang lalai, sebagai orang-orang yang lalai. Karena kita itu diminta untuk mengingat Allah dimanapun kita berada. Maka ketika kita masuk dan kita keluar kita berdoa supaya kita dihindarkan dari orang-orang yang lalai. Karena selama di khola kita nggak boleh berzikir. Itu yang pertama. Yang kedua, kenapa kita disuruh istighfar? Ghufranaka, ya Allah ampunilah kami, atau ampuni aku menginginkan ampunanmu. Karena di situ ada sifat syukur. Sifat syukur apa? Kita bisa memasukkan makanan, di proses itu kita bisa mengeluarkan makanan. Kita bisa memasukkan air, di luar itu kita bisa mengeluarkan air. Ini bagi sebagian orang anggapannya biasa aja, tapi ini suatu hal yang luar biasa. Dulu ada namanya Malik dari Khalifah Abbasiyah. Kemudian ketika ditanya oleh seorang ulama, wahai raja, wahai khalifah, misal kamu tidak bisa minum kecuali air itu kamu tukarkan dengan setengah kerajaanmu, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan tukarkan setengah kerajaanku agar aku bisa meminum. Kemudian beliau menanyakan kembali, wahai khalifah, apa yang akan kau lakukan jika ternyata engkau yang telah memasukkan air ke dalam tubuhmu dan engkau tidak bisa mengeluarkan air itu kecuali engkau tukar dengan setengah kerajaanmu yang tersisa, apa yang akan kamu lakukan? Tentu aku akan memberikan setengah kerajaanku tadi agar air yang berada dalam tubuhku bisa keluar. Itu benar-benar Ustadz real rasakan
bahwa orang-orang yang hari ini Allah uji dengan gagal ginjal itu tidak mudah untuk kemudian BAK, BAB dan sebagainya. Minum sehari itu maksimal 600 ml. Kalau lebih, cairannya akan mengganggu paru-parunya. Kalau masuk ke paru-paru, nafasnya sulit, akhirnya sulit nafas. Kalau airnya itu berlebihan karena fungsi ginjalnya tidak normal, airnya ke tubuh, tubuhnya jadi bengkak. Makanya orang-orang yang sudah gagal ginjal itu tidak boleh minum lebih dari 600 ml. Ustadz, kenapa Ustadz bisa sedetail itu tahu? Ya, ada salah satu keluarga Ustadz yang terkena gagal ginjal. Itu yang pertama. Makanya Anda sekarang bisa minum air putih ini. Perhatikan semuanya. Ini Anda harus benar-benar sadar bahwa ini nikmat yang sangat tidak bisa Anda hitung. Hatta cuma 1 gelas. Begitu pula Anda ketika mengeluarkan kencing, BAK, itu adalah nikmat yang tidak bisa Anda ganti dengan apapun yang Anda miliki. Saya mendapatkan informasi, ada orang yang fungsi ginjalnya sudah tidak berfungsi ginjalnya. Dia harus cangkok, transplantasi ginjal. Itu nggak kurang 1 miliar untuk operasi itu cangkok. Itu belum harga ginjalnya itu. Coba Anda ginjal ada berapa? 2. Mau dijual 1? Berarti bagaimana? Bersyukur atau nggak punya ginjal itu? Bentuk kesyukuran kamu ketika kamu minum, tolong minum dengan tangan kanan. Minum dengan adab-adab yang islami, baca basmalah, tidak tergesa-gesa, kemudian tidak bernafas di dalam ina atau di bejana kamu, termasuk ketika kamu mengeluarkan air yang ada di tubuhmu. Bentuk kesyukuranmu adalah masuk kholak dengan kaki kiri didahulukan, keluar kholak kaki kanan didahulukan, tidak berbicara tadi, berdoa dan sebagainya. Karena proses kamu memasukkan air yang ada di luar, kemudian diproses tubuhmu keluar menjadi bentuk yang lain, itu tidak sederhana. Orang yang kehilangan fungsi ginjalnya untuk mengganti fungsi ginjal yang hanya segini. Ini ginjal kamu tuh segini doang. Jadi kalau kamu ngepal tangan tuh fungsi ginjal, ini ginjalmu segini doang. Dan itu kalau sudah rusak, Allah ambil nikmat ginjal itu. Alat yang untuk mengganti itu sebesar freezer atau kulkas itu. Dan itu tidak bisa menggantikan fungsi ginjal sama sekali. Hanya sedikit fungsi yang bisa digantikan. Maka tolong dari doa ini bukan hanya kita berdoa, tapi ini bentuk kesyukuran kita karena Allah kasih kita ginjal yang sehat. Maka jangan malas minum putih. Yang masih malas minum air putih, malas makan sayuran, tolong sekarang bertobat. Karena itu nikmat tuh. Semuanya, nggak perlu nyebut nama. Seperti itu ya teman-teman ya. 2 hal tadi Ustadz sampaikan. Pertama, kenapa kita doa? Agar kita dihindarkan dari sifat-sifat lalai. Yang kedua, kenapa kita berdoa? Karena itu bentuk kesyukuran kita. Allah berikan kita nikmat bisa memasukkan air dalam tubuh kita tanpa kesulitan, tanpa harus kita itu butuh effort yang banyak. Begitu pula ketika mengeluarkan, Allah berikan kemudahan kita untuk mengeluarkan air itu. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan ke depan tentang ahkamul istinja insyaallah. Nah, tatim liqa'ana bilhamdulillah wa du'a kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.